Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ini membahas mengenai mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Di mana di sini kami akan menjelaskan prosesor dari AMD Ryzen dan Intel Core mengenai perbandingan dan speknya masing-masing. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Aziz. Dan saya Deswana Pindan Arwan. Dan saya Fitriani. Baiklah, kami akan menjelaskan mulai dari AMD Ryzen, di mana ada sejarah dan perkembangan, spesifikasi, dan jenis-jenisnya. Kami persilahkan kepada Fitriani untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih. Sejarah dan perkembangan AMD Ryzen. Sejarah dan perkembangan pada pengenalan Ryzen 2017, AMD memperkenalkan prosesor Ryzen pada Maret 2017. Dengan arsitektur Zen, Ryzen dirancang untuk bersaing dengan Intel di segmen prosesor desktop dan laptop. Ryzen menawarkan kinerja multi-core yang baik, menjadikannya pilihan menarik untuk gaming dan produktivitas. Adapun generasi berikutnya, yang pertama Ryzen 2000 series 2018 dikenalkan dengan arsitektur Zen Plus yang menawarkan peningkatan performa dan efisiensi daya. Yang kedua, Ryzen 3000 series yang pada tahun 2019 memperkenalkan arsitektur Zen 2 dengan proses fabrikasi 7 nanometer, memberikan peningkatan kinerja signifikan dan dukungan untuk PIX 4.0. Yang ketiga, Ryzen 5000 series 2020 memperkenalkan arsitektur Zen 3 yang lebih fokus pada peningkatan IPC atau instruction per clock, menghasilkan kinerja single threaded yang lebih baik. Yang keempat, Ryzen 7000 series 2022 dikenalkan dengan arsitektur Zen 4 menggunakan proses fabrikasi 5 nanometer dan penawaran fitur-fitur baru seperti DDR5 dan PIX 5.0. Kemudian jenis prosesor, setidaknya ada 5 jenis prosesor AMD Ryzen yang perlu diketahui, mulai dari Ryzen 3 hingga Ryzen Threadripper. Berikut jenis-jenis prosesor AMD Ryzen berdasarkan kelasnya. Yang pertama, Ryzen 3. Prosesor entry level, cocok untuk pengguna yang membutuhkan performa dasar untuk tugas sehari-hari dan gaming ringan. Yang kedua, Ryzen 5 atau prosesor mid-range, ideal untuk gaming dan multitasking, memiliki performa yang baik untuk sebagian besar aplikasi. Kemudian yang ketiga, Ryzen 7 atau prosesor high-end, dengan lebih banyak core dan thread, cocok untuk pengguna profesional dan gamer berat. Kemudian yang keempat, Ryzen 9 atau prosesor flagship dengan performa tinggi, dirancang untuk pengguna yang membutuhkan komputasi intensif seperti editing video dan rendering 3D. Yang kelima, Ryzen Threadripper atau prosesor high-end, prosesor untuk workstation, memiliki banyak core dan thread, cocok untuk aplikasi profesional yang sangat memerlukan daya komputasi tinggi. Dan yang ketiga, spesifikasi prosesor AMD Ryzen. Ini bervariasi tergantung daripada seri dan generasi. Beberapa spesifikasi umum yang sering terlihat adalah yang pertama, jumlah core dan thread dari 4 core atau 4 thread atau yang biasa Ryzen 3 hingga 64 core sampai 128 thread. Yang kedua, kecepatan clock bervariasi dari 3.0 GHz hingga lebih dari 5.0 GHz dengan turbo box. Yang ketiga,
L2 dan L3 yang bervariasi biasanya meningkatkan seiring dengan jumlah core. Yang keempat, TDP atau Thermal Design Power. Ini berkisar dari 35 W untuk model efisiensi tinggi hingga 280 W untuk prosesor pendemper. AMD Ryzen telah menjadi salah satu pilihan utama dalam dunia komputasi modern. Bertingkat kinerja tinggi, nilai yang baik, dan inovasi teknologi yang terus berkelanjutan. Dengan setiap generasi, AMD berhasil menghadirkan peningkatan yang signifikan, menjadikannya pesaing kuat bagi Intel di bagian segmen pasar. Baik, terima kasih kepada Triani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Intel Core yang akan dijelaskan oleh Deswana Pindan Arwan. Baik, kami persilahkan kepada Deswana. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Intel Core. Oke, yang pertama, sejarah dan perkembangan Intel Core. Sejarah dan perkembangan. Pengenalan 2006, Intel Core pertama kali diluncurkan pada Januari 2006 dengan arsitektur pertama yaitu Crown 2 dan Core Solo. Proses ini dirancang untuk meningkatkan kinerja dan efisien energi dibandingkan dengan arsitektur sebelumnya seperti Pentium. Kedua, Core 2 2006. Dilanjutkan dengan Intel Core 2 yang diperkenalkan dengan arsitektur lebih canggih. Prosesor ini mendukung teknologi multi-core yang memberikan performa yang jauh lebih baik. Generasi ketiga 2011, Intel meluncurkan arsitektur Sandy Bridge, menandai transisi ke prosesor quad-core dan integrasi CPU dengan chip yang sama. Ini meningkatkan performa secara signifikan dalam gaming dan aplikasi multimedia. Kemudian yang keempat, generasi keempat 2015 dengan arsitektur Skylake, Intel menambahkan dukungan untuk DDR4 dan meningkatkan efisien daya, sekaligus memberikan peningkatan kinerja yang substansial. Kemudian yang kelima, generasi ke-9 2018, Intel meluncurkan prosesor Coffee Lake yang menawarkan lebih banyak cloud dan thread untuk proses kelas menengah menjadi sangat populer untuk kalangan gamer dan profesional. Kemudian yang keenam, generasi terbaru 2021 sampai 2022 dengan arsitektur Alder Lake, Intel memperkenalkan desain hybrid dan menggabungkan core performa tinggi, P-Core dan Core Efisien atau E-Core, serta mendukung DDR5 dan PCIe 5.0. Kemudian yang kedua, spesifikasi. Spesifikasi prosesor Intel Core bervariasi tergantung pada generasi model, tetapi beberapa fitur umum meliputi 5. Yang pertama itu jumlah core dan thread-nya, yaitu core 13 biasanya memiliki 2 sampai 4 core, i5 4 sampai 6 core, i7 6 sampai 8 core, dan i9 8 sampai 16 core. Kemudian cache L2 dan L3 bervariasi, dengan cache L3 mencapai 20 MB atau lebih pada model flagship. Kemudian dukungan memori, dukungan untuk DDR4 dan DDR5 pada generasi terbaru, serta PCIe untuk
konektivitas yang lebih cepat. Kemudian kecepatan clock bervariasi dari 2,0 GHz hingga lebih dari 5,0 GHz tergantung pada model dan pengguna turbo box. Kemudian TDP atau Thermal Design Power biasanya berkisar antara 35 watt hingga 125 watt tergantung pada model dan penggunaan. Kemudian jenis Intel Core. Jenis prosesor ada Core 13, prosesor entry level dia untuk menggunakan sehari-hari seperti browsing dan aplikasi Office. Kemudian Core 15 Matrix cocok untuk gaming dan multitasking, menawarkan keseimbangan antara harga dan kinerja. Kemudian Core i7 prosesor high-end dengan performa lebih baik untuk gaming berat dan aplikasi profesional. Kemudian Core i9 prosesor flagship dengan core dan thread lebih banyak, dirancang untuk pengguna yang membutuhkan performa maksimum seperti mengedit video dan reading 3D. Baiklah, terima kasih kepada Deswana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan AMD Ryzen 9 7950X dan Intel Core i9 14900KS dengan ada perbandingan kualitas maupun spesifikasinya. Baiklah, dimulai dari AMD Ryzen 9 Intel Core i9. Mengapa saya memilih AMD Ryzen dan Intel Core ini? Karena Ryzen 9 7950X adalah prosesor terbaik di pasaran saat ini dengan performa yang luar biasa. Itu juga mempunyai efisiensi energi dan dukungan untuk teknologi DDR5 dan PCIe 5.0 terbaru. Sedangkan Intel Core i9 saya mengambil seriesnya 7980XE, di mana saat ini prosesor Intel Core tertinggi adalah Intel Core i9 14900KS yang merupakan edisi khusus dari generasi ke-14. Prosesor ini memiliki frekuensi turbo hingga 6,2 GHz dan memecahkan rekor. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi prosesor dari dua contoh yang saya jelaskan ini. Yang pertama, AMD Ryzen 9, di mana arsitektur dan proses fabrikasinya itu arsiteknya mempunyai Zen 4 dan proses fabrikasi 5 nanometer, sedangkan Intel Core hanya mempunyai Skylake X dan proses fabrikasi 14 nanometer, lebih tinggi dibandingkan dengan AMD Ryzen. Kemudian dengan kinerja, jumlah core dan thread 16 core dan 32 thread, di mana kecepatan clock-nya itu ada base clock sekitar 4,5 GHz dan bus clock-nya hingga 5,7 GHz. Sedangkan Intel Core lumayan tinggi, di mana jumlah core-nya ada 18 dan thread-nya ada 36. Kemudian ada kecepatan clock, base clock-nya itu 2,6 GHz, lebih rendah dibanding dengan AMD Ryzen. Sementara bus clock-nya itu mencapai 4,4 GHz. Kemudian memori dan dukungan. AMD Ryzen didukung dengan DDR5 dan PCIe 5.0, sedangkan Intel Core 9 hanya menggunakan DDR4 dan PCIe 3.0. Kemudian ada GPU. Di sini AMD Ryzen tidak memiliki GPU terintegrasi, biasanya digunakan dengan kartu grafis discrete. Berbeda dengan hampir sama dengan Intel Core, tidak memiliki GPU integrasi dan biasanya digunakan dengan kartu grafis discrete. Kemudian ada TDP, yaitu Thermal Design Power, yang ada di AMD Ryzen 9 itu menggunakan 170 watt, sedangkan Intel Core lebih rendah 165 watt. Ini dimaksudkan untuk penggunaan daya dari kedua spesifikasi prosesor ini. Kemudian kesimpulan yang kami ambil dari kedua prosesor tadi yaitu untuk mahasiswa yang memerlukan kinerja tinggi dan berencana melakukan banyak multitasking atau menggunakan aplikasi berat,
AMD Ryzen 9 7950X adalah pilihan yang lebih baik, di mana kinerja yang tinggi cocok untuk multitasking dan aplikasi berat, seperti pengeditan video, desain grafis, dan pemrograman. Dukungan teknologi terkini mendukung DDR5 dan PCIe 5.0 yang memberikan kecepatan dan efisiensi lebih baik untuk penggunaan jangka panjang, di mana ada juga efisiensi energi. Prosesor ini lebih efisien dalam penggunaan daya. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.